ihsanin illa amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar. Untuk PDF-nya masuk ke nomor 46. Kita masih bahas ayat 5 plus Salamun ya hatta matla'il fajr, yang mana nanti isinya pembahasan ini adalah seputar tanda-tanda Lailatul Qadar dan juga keutamaannya. Nomor 46. Kata Ibnu Katsir, waqala Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi berkata, hadatsana Zam'ah an Salamah bin Wahram an Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, beliau bersabda, fi Lailatul Qadri, tentang atau sehubungan dengan Lailatul Qadar. Sabda yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Isi sabda beliau, maksudnya, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah Lailatun samhatun tauqatun. Lailatun sebuah malam, samhatun yang terang. Samha itu sedang-sedang. Ya, tauqah ini yang terang. Tidak la harrah wala baridah. La harrah tidak panas, wala baridatun dan tidak dingin. Terang di sini maksudnya bukan seperti terang siang hari, artinya tidak mendung, tidak gelap. Jadi malam hari itu terlihat dengan cerah. Cerahnya malam maksudnya ya. Begitu juga dengan cuacanya atau suasananya yang nggak panas, juga tidak dingin. Watusbihu, dan pagi harinya, syamsu sobihatiha, matahari paginya. Kalau di dalam riwayat Muslim, fi Muslim kalimatnya watusbihu syamsuha. Syamsuha. Kalau di sini ya, di kitab Musnad atau Elisi, itu kalimatnya syamsu sobihatiha, matahari pagi. Matahari pagi. Watusbihu, dan pagi-pagian atau di pagi harinya, syamsu sobihatiha, matahari pagi. Dalam hadis Muslim, watasbihu syamsu watasbihu, dan pagi hari syamsuha, mataharinya. Artinya mataharinya itu matahari yang tadi malamnya itu Lailatul Qadar, maka di pagi hari dia dhaifah. Dhaifah. Lemah. Lemah artinya cahayanya tidak mencorong. Apa itu mencorong? Tidak menyilaukan mata. Hamro'ah, lagi kemerah-merahan. Jadi seperti matahari yang akan terbenam, dan tidak menyilaukan. Itulah kondisi matahari di waktu pagi yang tadi malamnya turun Lailatul Qadar.
Di dalam Musnad At-Tayalisi, ini dibahas di hadis nomor 2680, yang mana wafi di dalamnya ada kalimat sofiqah. Sofiqah. Ya, di hadis sebelumnya itu kalimatnya sofiqah. Ini adalah ganti dari kalimat dhaifah. Ya, lemah atau sofiqah, tidak apa namanya, tidak menyilaukan, apa ya, bukan remang-remang, redup. Jadi matahari yang terbit di pagi hari, yang mana malamnya turun Lailatul Qadar, maka matahari itu terbitnya dalam keadaan redup cahayanya, tidak menyilaukan mata. Itu salah satu tanda bahwa tadi malam telah turun Lailatul Qadar. Kemudian ini nomor 47, Warwa Ibnu Abi Asim. Warwa dan meriwayatkan siapa Ibnu Abi Asim An-Nabili bi isnadihi dengan isnadnya an Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah. Yang isinya riwayat tersebut anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Inni ru'aitu lailatul qadri fa ungsi tuha. Ini sesungguhnya aku Nabi, ru'aitu melihat aku lailatul qadri pada Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Saya melihat Lailatul Qadar. Artinya Rasulullah ya pernah mengetahui kapan turunnya Lailatul Qadar. Di riwayat lain beliau dimimpikan. Namun faungsi tuha, aku dilupakan. Ya, dilupakan artinya aku lupa. Ya, turun Lailatul Qadar terus saya lupa kapan itu ya. Kalau di riwayat yang lain, jadi ketika Nabi bermimpi itu, kemudian Nabi ingin mengabarkan kepada para sahabat. Nah, ketika Nabi keluar dari rumah, entah rumah salah satu istrinya Nabi, ya, yang tentunya kemungkinan besar bukan Aisyah ya. Entah Nabi sedang tidur di mana. Nah, Nabi melewati pasar. Pasar itu ada orang lagi berdebat, bertikai. Kemudian Nabi melerai, yang memisahkan, mendamaikan. Nah, setelah itu ya, Nabi lupa. Nah, jadi permasalahan ini membuat kita lupa. Yang tadinya mau nyampaikan mau begini mau begitu, gara-gara kena masalah di tengah jalan, nah jadi lupa. Aduh, apa tadi itu? Intinya kata Rasulullah, wahia Lailatul Qadar itu adalah fil ashril al awakhir. Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya ya 10 malam ya. 10 malam terakhir artinya di dalam bulan Ramadan. Bukan 10 siang ya, atau bukan juga di bulanan, bukan. Malam 10-nya maksudnya 10 malam ya di bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir. Yaitu min layaliha ya, dari malamnya Lailatul Qadar itu, yang dimaksud adalah tanda-tandanya atau pertandanya malam tersebut. Lailatun, malam, tolkotun, yang cerah. Bilujatun atau baljatun, baljah ya, terang ya, cerah dan terang, tidak mendung.
Tidak mendung itu bukan berarti tidak hujan ya, bisa jadi nggak mendung tapi hujan, ada tuh kayak begitu ya. Kadang-kadang tengah-tengah siang panas kok, atau turun hujan. Nah. La harotan wala baridan. La harotan tidak panas wala dan tidak baridatun dingin. Tidak panas dan juga tidak dingin. Ka'anna fiha seakan-akan di dalam malam tersebut komaron ada rembulan. Artinya seperti terangnya itu seperti bulan purnama. Yang mana di malam tersebut layak ruju. Tidak boleh keluar, tidak bisa keluar, nggak boleh. Siapa syaitonuha, syaitonnya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu khusus bagi para syaiton, itu tidak bisa keluar, tidak bisa keluyuran gentayangan di malam tersebut. Nggak bisa. Hatta yudhi'a, sampai apa namanya, selesai apa fajruha, pagi harinya, sampai fajar menyingsing, sampai fajar keluar. Dari mulai malam sampai fajar, syaitan tidak bisa keluyuran gentayangan di malam tersebut. Nah, ini sekaligus menjelaskan tanda-tanda ya malam Lailatul Qadar dan sekaligus menjelaskan keutamaannya. Tanda-tandanya apa tadi? Cerah, terang, tidak mendung, tidak panas juga tidak dingin. Keutamaannya di malam itu diamankan dari syaiton-syaiton. Tidak ada syaiton yang bisa keluar di malam itu. Loh, kok saya nemu jin ya? Jin itu belum tentu syaiton. Ya, syaiton itu segala sesuatu yang mengganggu, merusak, menyusahkan, ya. Nah, itu bagian dari syaitan. Baik, itu tadi ya, ayat 5. Sekarang ada tambahan dari Ibnu Katsir, ya, bukan dari saya ini, yaitu faslun fil lailatul qadri. Bab tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar dan keutamaannya. Jadi aslinya ya tafsirnya sudah selesai sebenarnya. Tapi di dalam kitab Ibnu Katsir, beliau menambahkan kembali bab-bab yang berhubungan dengan Lailatul Qadar, menyusulkan kembali. Yang ini sudah pernah saya contohkan ya, metodologi seperti ini. Jadi setelah waktu dulu ya kajian menggunakan tafsir Jalalain, nanti saya susulkan tuh biasanya ada tambahan-tambahan penting yang berhubungan dengan tafsir tersebut. Nah, ini metodologi seperti ini biasanya dihadirkan oleh para mufassirin, termasuk Ibnu Katsir. Sudah selesai tafsirnya, namun ada hal-hal penting yang berhubungan dengan pembahasan. Maka disusulkan, itu namanya faslun, pasal. Ya. Faslun filatil qadar. Yang pertama, ya, ini bab atau nomor urut yang ke-48, pasal tentang ikhtilafal ulama. Ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tentang apa? Hal kanat Lailatul Qadri fil umami as-salifah au hiya min khasaisi hadhil ummah. Hal kanat, adakah ada apa Lailatul Qadar itu fi umam, di kalangan umat as-salifah yang terdahulu, apakah memang sudah ada dari dulu
salifah, salaf. Auhia ataukah Lailatul Qadar itu min khasaisi hazil ummah, termasuk dari kekhususan umat ini. Ya. Ini ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah Lailatul Qadar sudah ada di zaman dulu, ataukah memang Lailatul Qadar ini kekhususan ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW? Karena memang kalau dilihat kemarin ya dari hadis-hadis yang pernah kita bahas, ya termasuk di malam itu kan ada turunnya para malaikat ke langit dunia untuk membahas tentang program-program ya perkara-perkara umat manusia. Nah, sementara ya perilaku seperti itu, ya kondisi seperti itu tentunya sudah ada sebelum zaman ya, Nabi Muhammad SAW terutus. Ya kan umat manusia kan sudah ada dari zaman dulu, ya. Dan itu sudah juga dibahas oleh para malaikat yang ditugaskan malaikat Jibril untuk memimpin malaikat-malaikat yang lain. Nah, itu berkaitan juga dengan Lailatul Qadar, makanya ini jadi perselisihan di antara ulama. Nah, ini Lailatul Qadar sudah ada dari dulu kah atau memang ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW saja? Kemudian kata Ibnu Katsir, ya ini ala qaulaini. Ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini, yaitu qala berkata Abu Mus'ab, nama aslinya Ahmad bin Abi Bakar Az-Zuhri. Kata dia, hadatsana Malik, bercerita kepada kami Malik bin Malik, yaitu annau bahwasanya balago telah sampai kepadanya, apa yang telah sampai kepadanya, yaitu sebuah berita yang isinya anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Uria diperlihatkan a'maron nasi, umurnya manusia qablahu, sebelum beliau. Jadi Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah ya tentunya secara gaib, ya umur orang-orang yang terdahulu. Ada yang umurnya 100 tahun, ada yang umurnya 1000 tahun. Wah, panjang-panjang. Atau kalimatnya Masya Allahu min dzalik. Masya Allah apa yang Allah kehendaki min dzalika, dari yang demikian itu ya, misal itu. Ya, umurnya sekian dan sekian. Intinya sih melebihi umurnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faka'annahu, maka seakan-akan sesungguhnya hal itu, atau punya juga bisa kepada Rasulullah, maka seakan-akan sesungguhnya Rasulullah takasara, menganggap pendek, memendekkan, atau ya takasara, memendek, anggap pendek apa akmaru ummatihi, atau akmaro ummatihi, pada umurnya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kayaknya umat saya ini umurnya pendek-pendek ya. Kita kan ya paling jarang lah ya yang di atas 65 ke atas gitu. Itu termasuk jarang banget. Umatnya Muhammad itu rata-rata ya 65 itu sudah Masya Allah ya, apalagi lebih dari itu. Sudah istimewa. Rata-rata ya 65 ke bawah sudah meninggal dunia. Bahkan masih anak juga banyak. Jadi Nabi menganggap, wah umat saya ini umurnya pendek-pendek, ini gimana nih? Ya. Allah ya balughu min amal, yang mana Allah ya balughu tidak eh, apa namanya, sampai mereka
min amali, dari amalan, allazi balago, yang sampai apa, ghairuhum, selainnya mereka, fitulil umri, di dalam panjangnya umur. Artinya kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, maka lebih panjang umurnya umat-umat terdahulu. Tidak bisa dibandingkan. Sehingga amalannya pun demikian. Ya, umpamanya umatnya Nabi Muhammad ya bisa mengamalkan 100, kalau umat dulu mungkin bisa 1000 amalannya. Jadi apa namanya, kalah jauh. Gitu. Nah, ini membuat Rasulullah apa namanya, bersedih. Wah, kalah umat saya. Jadi ada perasaan gimana gitu. Ya, kalau melihat seorang pemimpin ya melihat rakyatnya, membandingkan rakyatnya dengan rakyatnya negara lain, wah, rakyat saya kok sepertinya kurang sejahtera ya. Nah, ini merasa sedih dia. Nah, ini pemimpin yang apa namanya, memiliki empati kepada rakyatnya. Nah, itu Rasulullah begitu. Umat-umat dulu umurnya kok panjang-panjang, amalannya tentunya lebih banyak. Umat saya gimana ini? Nah, ada pemimpin yang nggak peduli ya kan, yang penting dia dan keluarganya kaya raya dan lain sebagainya, yang lain nggak, terserah lah itu ya. Nabi enggak, ini membuat beliau sedih. Akhirnya apa? Fa'atahullahu lailatul qadri khairan min alfi syahrin. Fa'atahu, lalu memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa Allah lailatul qadri, ya, lailatul qadri. Allah kasih Lailatul Qadar kepada Rasulullah, yang mana Lailatul Qadar itu khairan min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau dihitung-hitung dari sini, masih lebih baik, masih lebih berkualitas amalan dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, satu hari saja, satu malam saja bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana yang umurnya lebih dari 60 tahun? Ya, taruhlah dipotong dengan dia rajin ibadahnya, umur berapa ya? Ada yang rajin ibadah udah umur kepala 5 baru mau semangat ibadah ya. Padahal umur dia umpamanya 65 tahun, berarti yang 15 tahun. 15 tahun, kalikan aja lah 300, ya 65 hari. Kalikan 15, kalikan 1000 bulan. Nah, tetap masih luar biasa ya. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad ini masih terbantukan dengan Lailatul Qadar. Kalau nemui Lailatul Qadar, kalau enggak ya enggak juga. Ya. Makanya sayang banget orang yang enggak ketemu Lailatul Qadar. Ya. Udah amalannya kalah jauh dengan umat-umat terdahulu. Wahada, dan maaf. Nah, waqad asnada min wajhi akhar. Waqad asnadan, sungguh telah menyandarkan, mensanatkan, min wajhil akhir, dari jalur yang lain, wajah yang lain. Mensanatkan siapa? Perawi. Kalau ini perawinya Malik atau muridnya Malik, ya berarti siapa di sini? Az-Zuhri, ya. Abu Mus'ab Az-Zuhri. Kalau Malik berarti ini memang dari kitabnya Mu'atta Malik. Benar ini Al-Mu'atta biriwayat Zuhri. Jadi Al-Mu'atta punya kitab Imam Malik ya, dari riwayat Az-Zuhri. Nah, Imam Az-Zuhri ini ya, atau Imam Malik ini, eh,
menyandarkan hadis ini melalui jalur yang lain. Artinya bukan saja ada jalur dari Az-Zuhri, riwayat Az-Zuhri, tapi juga ada riwayat-riwayat yang lain. Wahaza allazi qalahu Malik. Wahaza, dan ini riwayat di atas tadi, allazi qalahu, yang telah berkata kepada hadis tersebut siapa? Malik, Imam Malik. Ya, ini seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Yang mana beliau memberikan pengertian, ya kalau tadi beliau menghukumi, maksudnya berkomentar, memberikan pengertian dari hadis tadi, beliau simpulkan, beliau tarik sebuah pendapat, yaitu tahtasiso hazil ummah. Jadi Lailatul Qadar ini adalah taksis, ya, kekhususan umat ini di Lailatul Qadari dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu memang khusus untuk umat ini. Ya, jadi berdasarkan hadis di atas tadi, ya kan, Rasulullah merasa prihatin, sedih dengan umurnya umat beliau yang relatif, ya, muda, kalah jauh dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang lebih dari 1000 tahun. Maka Allah turunkan Lailatul Qadar. Kalau berdasarkan hadis itu, kata Imam Malik, ini Lailatul Qadar khusus, kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini juga waqad naqalahu, sungguh telah menukil padanya, menukil apa? Ya, menukil, ya, dinukil, muat, diredaksikan. Siapa sahibu Uddah, penulis kitab Al-Iddah, pemilik kitab Al-Uddah, nama kitabnya Al-Uddah, yaitu beliau adalah ahadu a'immati syafi'iyah, salah satu ulama para imam dari mazhab Syafi'i, pentolan-pentolannya, ya, mazhab Syafi'i ini, ya, yang menulis kitab ini. An jumhur ulama, dari jumhur ulama, fallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Nah, waqada hukiya, dan sungguh telah diriwayatkan an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah rahimahullah taala, yaitu sebuah riwayat, anaha, bahwasanya, turja, diharapkan, anaha, bahwasanya Lailatul Qadar, kalau mau dirujuk ke atas, turja, diharapkan apa Lailatul Qadar itu adanya fi jami syahr Ramadan, ya, di semua bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ada 30, ya 30 harinya Lailatul Qadar terus. Namun wahwa wajhun al-Ghazali, ya, wahwa, dan riwayat itu, pendapat tersebut adalah hakahu, meriwayatkan padanya siapa? Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ya, kalau di dalam riwayat ada ziyadah min Muslim dan Ahmad, tambahan dari Imam Ahmad. Ya, hakahu, kalimat hakahu itu tambahan. Nah, wastakrobahu, dan menilai gorib
pada riwayat tersebut siapa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i, jiddan dengan gorib sungguh. Jadi dinyatakan sangat gorib ini riwayat. Ada memang sebuah hikayat ya yang isinya ya intinya bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Ya, penuh 30 hari atau 29 hari. Namun, kata Imam Ar-Rifai ini riwayat yang sangat gurih. Nah, artinya ini bahasan-bahasan yang disusulkan oleh Ibnu Katsir. Aslinya tafsirnya sudah selesai, tapi ada ya pembahasan-pembahasan yang dianggap penting untuk wawasan kita semua sebagai pengkaji dari tafsir Ibnu Katsir supaya wawasannya menjadi lebih luas bahwa ada loh pendapat yang berbeda dari umumnya, contohnya seperti ini. Pendapat yang nyeleneh ini, walaupun nyeleneh, artinya nyeleneh di sini ya berbeda dari yang lain ya. Qadar itu tiap malam ada tuh bulan Ramadan penuh. Walaupun ini sangat gorib tapi dimuat oleh Ibnu Katsir untuk apa wawasan kita. Kemudian faslun, pasal lagi ya, artinya bab yang disusulkan lagi oleh Ibnu Katsir. Tentang apa? Kata Ibnu Katsir, summa qad qila, kemudian sungguh telah dikatakan innaha bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya fi awali lailatin, di malam pertama min syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, jadi pasal yang lain ada yang menghikayatkan bahwa di awal malam Ramadan lah turunnya Lailatul Qadar. Yuhka meriwayatkan, menghikayatkan haza pada ini, menghikayatkan pada ini an Abi Razin dari Abu Razin. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Razin. Namun wakilah dan ada juga yang berpendapat, wakilah dan dikatakan, artinya ada juga yang berpendapat yang berbeda di sini ya. Innaha taqa'u lailata sab'a asyarah. Innaha sesungguhnya Lailatul Qadar itu taqa'u jatuh, artinya turun, lailata sab'a asyarah, pada malam ke 17. 7 tambah 10. Malam ke-17. Warawa dan meriwayatkan fihi di dalam hadis atau apa pendapat tersebut ya, artinya sehubungan dengan pendapat tersebut ada sebuah riwayat, siapa yang meriwayatkan yaitu Abu Daud, hadisan sebuah hadis marfu'an yang marfu' ya, artinya hadis yang marfu' hadis sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Ibni Mas'ud dari jalur Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Wariwiyah dan riwayatkan juga mauqufan secara mauquf ya, alaihi atasnya. Jadi Ibnu Mas'ud juga satu jalur meriwayatkan secara mauquf, satu jalur meriwayatkan secara marfu. Artinya secara marfu itu artinya disampaikan, diangkat sampai ke Rasulullah. Kalau mauquf berarti ini hanya perkataannya sahabat. Yang tentunya perkataan sahabat ini ya, statement sahabat ini ya juga apa didapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan ngarang-ngarang.
Wa'ala Zaid bin Arqam, dan juga artinya wawunya atau ke hal warwah, dan diriwayatkan juga hadis tersebut ala Zaid bin Arqam. Wa Utsman, dan Utsman bin Abil As, dan Utsman bin Abil As ada juga yang meriwayatkan begitu, malam ke 17 bulan Ramadan, berbarengan dengan nuzul Quran katanya ya. Ini ada juga riwayat yang seperti itu. Kemudian kata Ibnu Katsir lagi, wa huwa qaulun an Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bahwa dan hal itu, pendapat tersebut 17 Ramadan adalah qaulun, sebuah qaul an Muhammad bin Idris, dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Wa yuhka, dan menghikayatkan, meriwayatkan siapa Asy-Syafi'i ya, Anil Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri tentang kaul tersebut. Apa alasannya? Bahwa jahuhu, dan menghujahkan, artinya apa namanya, berargumentasi pada hal tersebut ya. Jadi mengungkapkan argumentasinya, mengungkapkan alasannya kenapa kok ada di malam ke-17 ya. Karena bi'anna, bahwasanya bi'anna, karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu pada saat itu adalah Lailatul Badri, malamnya perang Badar. Jadi Lailatul Qadar itu turun pas saat itu di waktu perang Badar ya, di malam harinya. Nah, wakanat, dan ada apa perang Badar tersebut Lailatul Jum'ah, malam Jumat, wahya as-sabi'ah asyarah, malam ke 17 Ramadan. Dalam riwayat Ahmad lafalnya fisabi'i asyarah. Fisabi'i asyarah. Malam ke 17 sama. Nah, satu pakai muannas, satu pakai muzakkar. Yaitu min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Malam ke-17 bulan Ramadan. Dan ya, wafi sobi khatiha, dan di pagi harinya kanat, ada apa, pagi harinya adalah waqa'atu badrin, terjadi perang Badar. Malamnya Lailatul Qadar, paginya perang Badar. Wawa, dia, kondisi itu adalah al-yamu, hari, allazi qala, yang telah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, fihi, di dalam Al-Quran. Fihi mengenai perkara juga boleh. Fihi mengenai perkara. Hal itu adalah perkara yang pernah Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Yaumal Furqan. Disebut dengan Yaumal Furqan, alias harinya Furqan, pembeda. Membeda antara hak dan batil. Jadi dari pendapat ini, Lailatul Qadar itu ya, terjadi pada 17 Ramadan. Apa alasannya? Karena pada saat itu ya, 17 Ramadan terjadinya perang Badar.
Ini menurut satu pendapat yang juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apakah ada pendapat yang lain? Ya, ada. Ini makanya dibilang pasal-pasal tadi. Wakilan dan dikatakan Lailatul Qadar itu Lailata Tis'a Asyarah, yaitu malam tanggal 19, artinya 19 Ramadan. Turunnya pada tanggal 19 Ramadan. 17 ini 19. Nah, pendapat ini Yuhka menghikayatkan, meriwayatkan atau menghikayatkan an Ali, riwayat tersebut an Ali dari Ali wa bin Mas'ud Aidon lagi. Juga diriwayatkan oleh Ali dan diriwayatkan oleh Ali dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan yang 17 Ramadan juga meriwayatkan yang 19 Ramadan. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi keduanya. Tapi di sini nggak ada ininya ya, nggak ada argumentasinya. Kalau yang 17 tadi ada argumentasinya. Baik, ada nggak pendapat yang lain lagi? Ada. Ya, panjang ini nanti. Kita bahas mungkin 3-4 kali pertemuan lagi. Atau 2-3 kali pertemuan lagi. Nanti bahas tentang pasal-pasal ini. Wakilah dan dikatakan, artinya ada pendapat yang lain lagi. Supaya biasa kita mengakomodir berbagai pendapat. Ya, jangan hanya satu pendapat, ini berbahaya. Jadi seolah-olah dia yang benar ini yang satu, ini yang lain salah. Enggak. Bisa jadi yang lain juga ada benarnya. Ya, karena Lailatul Qadar itu bagi kita adalah hal yang gaib. Ya, jadi hal yang gaib itu tidak ada yang bisa memastikan kecuali wahyunya Allah. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada yang diturunkan wahyu, sehingga tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Salah satunya adalah mengenai turunnya Lailatul Qadar, kecuali hanya mengidentifikasi tanda-tandanya saja. Ya, pastiannya nggak bisa. Jadi ya nggak apa-apa. Ya, artinya nggak apa-apa. Ya namanya buat wawasan saja silakan. Nah, ada yang mengatakan Lailata Ihda Ishri, Lailata Ihda wa Ishrin. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya pada tanggal 21. Awal 21. 21 bulan Ramadan. Ya, turunnya. Hal ini li hadis Abi Sa'id berdasarkan hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Bagaimana hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri? Insya Allah nanti kita bahas setelah istirahat salat asar ya. Siap-siap salat asar 3 menit lagi kayaknya. Mungkin di Boyolali sudah azan. Kita istirahat sejenak. Ya, yang ngantuk-ngantuk silakan cuci muka dulu. Kata Ibnu Katsir, menurut pendapat yang lain, bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-21. Hal ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana dia berkata, qala Abi Sa'id Al-Khudri berkata, i'tikafa. I'tikaf siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil ashril awal, tambahan fi, ziyadatun min Muslim, tambahan dari Imam Muslim, ada tambahan kalimatnya fil ashri, di dalam malam yang
10 al-awal yang awal min Ramadan dari bulan Ramadan. Wa takafna dan kami i'tikaf ma'ahu beserta Nabi. Jadi awalnya Rasulullah melakukan i'tikaf di malam-malam 10 awal, 10 pertama di bulan Ramadan. Dan kami pun ikut i'tikaf bersama beliau. Fa'atahu lalu datang kepada beliau siapa Jibril, malaikat Jibril. Faqala lalu Jibril berkata, Innalladzi sesungguhnya yang innalladzi tatlubu sesungguhnya yang engkau cari wahai Muhammad itu maka ada di depanmu. Sesungguhnya yang kau cari yang dimaksud adalah Lailatul Qadar itu ada di depanmu. Jadi bukan yang 10 malam awal. Akhirnya fa'takafa lalu Nabi iktikaf al-asyara al-awsat di 10 yang tengah. Ya, artinya 10 malam yang pertengahan bulan Ramadan. Takafna lalu kami i'tikaf ma'ahu beserta Nabi. Kami pun ikut bersama Nabi i'tikaf di 10 malam pertengahan. Fa'atahu lalu datang lagi pada Nabi siapa Jibril. Faqala maka Jibril berkata inna ziyadatun min tambahan dari Muslim, mim itu singkatan dari Muslim dan Hamzah itu singkatan dari Ahmad. Di hadis Muslim dan hadis Ahmad ada tambahan innalladzi sesungguhnya innalladzi tatlubu sesungguhnya yang engkau cari maka ada di depanmu. Wah. Itikaf ada di depanmu Muhammad. Artinya itikaf lagi. Lailatul Qadar itu ada di hari selanjutnya. Ada di sana, ada di hari berikutnya. Ayo lanjut lagi. Nah. Sumakoma kemudian berdiri siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khotiban dengan berkhotbah seraya berkhotbah sobihata ishrina min Ramadan di pagi hari tanggal 20 Ramadan. Faqala lalu Nabi bersabda man siapa saja karena yang ada siapa orang i'tikaf ma'i besertaku fal yarji maka hendaklah dia kembali. Siapa yang telah beriktikaf bersama saya kemarin, ayo kita balik lagi iktikaf. Pak ini maka sesungguhnya aku ro'a itu melihat aku Lailatul Qadar pada Lailatul Qadar. Saya ngelihat Lailatul Qadar itu di malam selanjutnya. Ayo kita balik lagi iktikaf. Wah ini dan sesungguhnya aku ungsi tuha dilupakan aku pada malam Lailatul Qadar itu. Pastinya saya lupa malam keberapa. Yang pasti saya pernah melihat. Wa innaha dan sesungguhnya Lailatul Qadar itu kalau dia di fi Muslim dan di Sahih Muslim kalimatnya tsumma innaha. Kemudian sesungguhnya Lailatul Qadar itu fil ashril awakhiri di 10 yang akhir. Wa fil witri dan di 10 wa fil witri dan di dalam yang hari yang ganjil, 10 malam terakhir tapi di hari yang ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29. Wah ini nasunya aku, itu melihat aku ka'anis seakan-akan sesungguhnya aku asjudu aku sujud fitin di
tanah, wa ma'in, dan air. Artinya karena cuaca pada saat itu sedang hujan, Nabi sujud. Nah, tanah dan airnya menempel di keningnya Nabi. Wakana, dan ada apa, saqaful masjid, ya, atap masjid itu jari dan dari pelepah, minan nakhli, dari kurma, dari pelepah kurma. Jadi bukan kayak kita sekarang, ya, dari genteng atau beton, nggak ada pelepah kurma. Jadi kalau hujannya deras ya netes ke dalam, ke bawah. Sementara masjidnya itu ya belum ditekel, belum di keramik, ya masih tanah. Nah, makanya begitu turun hujan ya otomatis basah gitu ya. Tanahnya itu jadi apa tuh namanya? Jemek. Apa jemek? Wa manaro, dan kami tidak melihat bisa di langit, tidak melihat syai'an, sesuatu pun. Artinya di langit itu nggak ada mendung, nggak ada awan. Awalnya begitu kami lihat. Ya cerah-cerah saja, biasa-biasa aja. Fajaat, maka datanglah apa, fazaatun, gumpalan awan. Segumpal awan. Lagi cerah-cerah begitu, antara lagi apa namanya? Pokoknya langit tidak ada awan sama sekali, ya, nggak ada penampakan akan, nggak ada apa namanya, roman-roman akan hujan. Nggak taunya datang tiba-tiba awan, famutirna, lalu dihujani kami. Nah, turun hujan. Wasolat, lalu sholat bina dengan kami, sholat berjamaah siapa Nabi SAW. Nabi sholat, ya, kami sholat di imami Nabi. Nabi sholat berjamaah, ya, dengan para sahabat. Hatta ro'ait, hingga aku melihat asarotin, pada bekasnya tanah, wal ma', dan air, bekas tanah dan air, ala jabahati Rasulillah, di keningnya Rasulullah SAW. Artinya menempel di kening beliau. Hal ini tasdiqa ru'yahu, sebagai tasdik, pembuktian kebenaran ru'yahu, mimpinya atau penglihatannya Nabi. Artinya betul-betul ini adalah wahyu dari Allah. Mimpinya Nabi adalah betul-betul wahyu dari Allah. Jadi bukan Nabi ngarang-ngarang. Ya. Nah, ini hadis masyhur banget ini ya. Saya pernah juga waktu itu menyampaikan hadis ini, waktu itu yang nanya siapa, Epi kali. Ya. Tentang Lailatul Qadar, siapa lupa lagi. Ya, saya jelaskan hadis ini. Jadi ketika Nabi sujud, itu keningnya menempel tanah dengan air, ya kayak lumpur, ya bukan lumpur yang ini, enggak, tanah yang basah gitu tanahnya. Ini menandakan bahwa Lailatul Qadar itu ada fenomena alam. Ya, salah satu fenomena alam yang menarik di sini adalah cerah tapi terus turun hujan. Jadi mendungnya nggak semalaman, mendung dari sore sampai enggak, ya aslinya cerah, tahu tiba-tiba terus ada hujan, ada gerimis. Wa fil lafzin, dan di dalam lafal, artinya di hadis yang lain atau di kalimat yang lain itu ada lafal yang berbeda, yang isinya fi subhi ihda wa ishrin. Jadi Lailatul Qadar itu kejadiannya hal itu tadi yang Nabi sujud tadi, menempel kening, menempel tanah dan air di kening beliau, itu kejadiannya fi subhi ihda wa ishrin, di subuh atau di pagi hari tanggal 21 Ramadan. Malah tanggal 21 ini, ya. Akhrajahu, mengeluarkan, meredaksikan pada hadis tersebut, ya, keduanya,
Artinya keduanya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim fis shahihain di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, ini lafal hadis ini diambil dari kitab Sahih Muslim. Qala berkata Asy-Syafi'i wa hadzal hadis, adapun hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini Imam Bukhari ini adalah ashahur riwayat, sesahih-sahihnya riwayat. Hadis yang paling sahih riwayatnya ya hadis ini. Artinya hadis yang berbicara tentang Lailatul Qadar ya adalah hadis ini dari sisi periwayatannya menurut Imam Syafi'i. Bagaimana menurut yang lain? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu. Selanjutnya sesi tanya jawab.